Ya, hari ini kita akan kuliah terkait vaksinasi pada ternak, terutama pada unggas. Tujuan program vaksinasi ini adalah memperoleh kekebalan yang tinggi terhadap penyakit yang bisa menyerang gitu ya, di dalam satu peternakan. Nah, program vaksinasi tidaklah baku ya, tapi menyesuaikan wilayah. Misalkan di dalam kandang tersebut belum pernah terinfeksi AI, maka jangan diberikan vaksinasi AI gitu. Di dalam satu daerah gitu ya. Radius misalkan 5 kilometer gitu. Tapi untuk memperkuat ya, kondisi tubuh jika nantinya ada infeksi penyakit dari luar kandang, maka biasanya kalau peternak itu memberlakukan program vaksinasi sesuai dengan misalkan sifatnya kemitraan dengan perusahaan besar, maka mengikuti ketentuan dari perusahaan gitu. Tergantung dari apa ya jenis ayam, jenis penyakit yang sering menyerang, tingkat keganasan penyakitnya di dalam wilayah tersebut gitu ya. Umur serangan penyakit, pada umur berapa pemeliharaan. Biasanya kalau vaksin NDAI itu dilakukan di umur hari ke-7 ya. Kemudian dalam 28 hari pemeliharaan ya. Kemudian IBD itu hari ke-12, kemudian pengulangan untuk NDAI itu di hari ke-19 ya. Ini yang biasa saya lakukan pada saat penelitian. Nah, frekuensi pemberian vaksin dalam satu periode pemeliharaan tergantung jenis ayam yang kita pelihara, apakah broiler atau layer. Jenis vaksinasinya ada yang diharuskan, ya, ada yang tidak pada broiler. Kalau pada ND, ya, frekuensinya bisa 1 sampai 2 kali. Artinya pada misalkan umur 7 hari diulang di umur ke-19 hari. Berarti dia frekuensi pemberiannya 2 kali. Ya. Termasuk vaksinasi wajib. Ya. Jadi ada vaksinasi wajib ini ND dan Gumboro ya. Kemudian avian influenza ini direkomendasikan diterapkan gitu ya, untuk divaksinasi pada ternak broiler yang kita pelihara. Infectious bronchitis ya, 1 sampai 2 kali biasanya mengikuti program ND ya, sesuai tingkat keparahan kerawanan kejadian penyakit di wilayah tersebut. Kemudian vaksinasi koriza, bakteri Haemophilus tadi itu 1 kali. Nah, tetapi pada broiler yang wajib adalah ND dan Gumboro atau IBD tadi, infectious bursal disease, menyerang Bursa fabricius. Bursa fabricius adalah salah satu organ yang memiliki banyak kelenjar limfoid untuk menghasilkan antibodi. Jadi ada lien atau limpa, sekum, bursa fabricius. Ya. Nah ini organ-organ yang memiliki banyak kelenjar limfoid. Kemudian pada layer atau petelur, ya, petelur ini eh, periode pemeliharaannya lama dan bisa mulai bertelur itu ayam pada 20 minggu gitu ya, dan dipelihara bisa hingga 80 minggu gitu ya. Bayangkan 20 minggu itu artinya usia 5 bulan.
Kemudian 80 minggu itu usia berapa tahun? 80 bagi 4 ya. 20 bulan. 20 bulan artinya 1 tahun 8 bulan. Dia masih menghasilkan telur. Nah, karena periode pemeliharaannya yang panjang, maka program vaksinasinya bisa 2 sampai 3 kali lebih banyak kegiatan untuk vaksinasi tiap agen mikroba yang bisa menyerang. Ini kalau ayam layer bisa 5 sampai 5 kali dan sifatnya wajib untuk ND, Gumboro, AI, IB, Koriza, dan EDS ya, wajib bertanda bintang, wajib diterapkan di dalam usaha peternakan yang kita lakukan. Oke, yang ini adalah contoh penyusunan program vaksinasi broiler. Jenis vaksinasi ND, frekuensinya hingga 2 kali. Gitu ya. Misalkan yang pertama vaksin ND aktif pada minggu pertama, ya, maka saya bilang tadi 7 hari gitu ya. Kemudian yang kedua pada 2 minggu pos vaksinasi yang pertama, artinya 2 minggu setelah pelaksanaan vaksinasi yang pertama. Gitu ya. Kemudian atau vaksin ND aktif plus ND inaktif pada minggu pertama. Kenapa? Ya, tadi kita balik lagi ya, bahwa vaksin ND aktif, vaksin aktif itu akan menghasilkan tingkat protektif jauh lebih cepat, tetapi juga hilang dari tubuh itu juga lebih cepat. Maka kalau dikombinasi dengan yang ND inaktif pada minggu pertama, maka setelah kadar antibodi menurun oleh karena vaksin ND aktif, maka tetap terjaga pada titer protektif oleh karena sudah diberikan vaksin ND yang inaktif ya. Karena masih terjaga di dalam tubuh pada titer protektif karena pemberian vaksin ND aktif dan inaktif yang dilakukan pada minggu pertama. Nah, ini untuk yang vaksinasi ND. Artinya vaksin ND aktif pada minggu pertama. Vaksin ND aktif itu bisa diberikan dengan cara apa? Dengan cara baik melalui air minum, spray jika itu massal, maupun secara individu, baik suntikan, tetes mata, hidung, mulut. Ya, bisa dilakukan di semua cara. Sedangkan yang vaksin ND inaktif, ya, itu hanya dengan cara penyuntikan intramuskuler, biasanya di daerah dada, karena daerah dada ini adalah bagian daging paling tebal gitu ya, sehingga aman untuk menyuntikkan jarum suntik ke dalam daging gitu ya. Dan harap diperhatikan ketebalan daging karena jika terlalu dalam menyuntikkan spuitnya, maka bisa tembus ke paru-paru atau jantung. Nah, itu yang berbahaya. Maka biasanya pemberian vaksinasi itu harus di bawah pengawasan dokter hewan. Karena izin obatnya, izin vaksinnya pun tidak diperoleh secara sembarangan. Hanya dijual pada pet shop gitu ya, atau toko-toko obat yang memiliki kerjasama dengan dokter hewan untuk membeli vaksinnya. Gitu. Karena apa? Karena obat-obat yang dimasukkan ke dalam tubuh ternak itu harus di bawah pengawasan dokter hewan. Itu adik-adik semua ya. Kemudian gumboro atau infectious bursal disease ya, 1 kali pada minggu pertama atau minggu kedua. Kalau kita pemeliharaan selama 28 hari gitu ya, ataupun 30 hari, misalkan 28 hari berarti pemeliharaan itu selama 4 minggu. Untuk AI itu 1 kali, biasanya sih ya ada vaksin NDAI ya, vaksin yang
di dalam satu obatnya, satu larutannya itu mencakup 2 organisme, atau yang tadi kita pelajari adalah vaksin kombinasi. NDAI diberikan pada minggu pertama. Kemudian pada infectious bronchitis, kalau dari bahasanya bronchitis artinya menyerang paru-paru ya. Biasanya 1-2 kali mengikuti program ND atau sesuai tingkat kerawanan. Nah, yang tadi yang termasuk wajib diberikan adalah ND dan Gumboro sesuai tabel yang sebelumnya. AI direkomendasikan untuk diberikan. Nah, IB dan Coriza ini adalah pilihan. Menyesuaikan dengan apa tingkat kerawanan di lokasi. Misalkan di lokasi itu terjadi gejala di kandang lainnya, itu gejala sesak napas. Dengan cara apa ngelihat ayam sesak napas? Kepala itu didongakkan ke atas, sehingga dia melancarkan trakeanya untuk dia menghirup udara. Biasanya cirinya seperti itu. Kemudian Coriza juga dilakukan 1 kali pada minggu 1 dan minggu 2. Artinya pada intinya adalah program pemberian vaksinasi pada broiler itu dilakukan pada minggu pertama dan minggu kedua. Yang wajib diberikan adalah ND dan Gumboro. AI direkomendasikan untuk diberikan karena dampak morbiditas dan mortalitasnya yang tinggi. IB dan Coriza ini mengikuti tingkat kerawanan di lokasi pemeliharaan atau kandang di pemeliharaan broilernya ya. Kemudian ini tabel 5 adalah program vaksinasi layer atau ayam petelur. Karena waktu pemeliharaannya yang panjang, maka pemberian vaksin ini juga harus lebih banyak, lebih sering gitu ya, frekuensi pemberiannya. ND 4-5 kali ya, dengan jadwal sebagai berikut. Vaksin ND aktif minggu pertama, ND aktif lagi 2 minggu setelahnya. ND aktif atau inaktif itu pada 4-5 minggu setelah vaksinasi yang kedua. Jadi sekitar umur pemeliharaan 6 dan 7 minggu. Kemudian yang keempat itu setelah pos vaksinasi yang ketiga, artinya 4-5 minggu. Kalau tadi umur pemeliharaan 6-7 minggu di vaksinasi yang ketiga, maka vaksinasi yang keempat tambahin 4-5 minggu. Berarti pada umur pemeliharaan 10 dan 11 minggu gitu ya. Kemudian yang kelima, vaksin ND inaktif, ini 2-3 minggu sebelum produksi. Sebelum produksi itu kapan? Produksi biasanya pada usia 20 minggu ya. Jadi pada 2-3 minggu sebelumnya, di umur pemeliharaan minggu ke-17 dan ke-18 itu vaksinasi ND yang kelima itu diberikan gitu ya. Oke, dan bisa 4 kali ya, jika pada pemberian vaksinasi pertama ya yang seperti broiler tadi ya, vaksin ND aktif dan inaktif itu diberikan pada minggu pertama, selanjutnya mengikuti jadwal 2, 3, dan 4 ini ya. Kemudian yang Gumboro atau infectious bursal disease itu 2 kali pada minggu pertama atau kedua, dan yang kedua itu 2-3 minggu kemudian. Jadi umur pemeliharaan umur minggu ketiga dan minggu keempat pemeliharaan. Selanjutnya yang AI, ya, karena yang wajib pada pemberian layer ini ada ND, Gumboro, AI, IB, Coriza, dan EDS. Ini wajib ya pada layer. Nah, untuk pemberiannya seperti ini ya. Pada AI itu 3 kali. Jadi diberikan di minggu pertama atau kedua. Jadi yang minggu pertama ini banyak ya. Minggu pertama ini pemberiannya ada vaksin ND, vaksin IBD, vaksin AI gitu ya.
Tergantung apa? Tergantung jenis vaksinnya. Kalau vaksin aktif itu bisa melalui tetes mata, hidung, mulut, tidak harus suntikan gitu ya. Tapi yang vaksin inaktif biasanya dia bentuknya emulsi atau cairan, maka harus disuntikkan. Lewat apa? Lewat intramuskulus yang paling tebal. Intramuskulus itu lewat otot dada gitu. Kemudian yang AI yang kedua itu 6 sampai 7 minggu pos vaksinasi yang pertama. Artinya pada umur ke-7 dan ke-8 pemeliharaan. Dan yang ketiga itu 2 sampai 3 minggu sebelum produksi. Produksi di umur 20 minggu misalkan, maka umur pemeliharaan ke minggu ke-17 dan minggu ke-18 diberikan ini. Yang vaksinasi AI yang ketiga. Selanjutnya infeksius bronkitis itu 4 sampai 5 kali mengikuti apa? Jadwal ND berbarengan. Jadi pemberian ND dan IB itu berbarengan. Oriza 2 kali. Oriza ini untuk mencegah infeksi bakteri Haemophilus gitu. Dan EDS ini egg drop syndrome. Jadi kalau ciri-cirinya apa? Telur itu kerabangnya lembek ya. Tidak terbentuk, kerabang itu tidak mengeras. Ciri-ciri penyakitnya. Egg drop syndrome. Biasanya diberikan 2 sampai 3 minggu sebelum produksi. Dan ada ILT, infectious laryngotracheitis. Infeksi pada laring dan trakea. Kalau pox virus ya, ini cacar pada ayam. Kelihatan kok kalau di kulitnya timbul bentolan-bentolan dan banyak terutama bagian kepala, leher gitu ya. Ini akibat karena pox virus. Dan efeknya apa? Bisa sampai mematikan karena apa? Ternak itu menjadi stres karena gatal. Karena banyaknya benjolan dan itu sifatnya gatal, stres dan kematian gitu ya. Ya, teknik vaksinasi ini ada berbagai macam. Teknik vaksinasi ini ada berbagai macam. Tadi sudah sempat saya sebutkan. Tetes mata atau intraokular. Okula itu artinya mata. Tetes hidung, nasal, oral, atau lewat tetes mulut. Suntik daging, intraotot muskular, suntik di bawah kulit atau subkutan. Kutan itu kulit, sub itu di bawah kulit. Air minum, penyemprotan spray sehingga terhirup gitu ya. Kemudian tusuk sayap dengan wing web. Wing web itu jarum suntiknya berbeda, dia seperti garpu tala ya. Ada 2 gitu ya, cabang disuntikkan. Kemudian lewat pakan, berarti vaksinnya dalam bentuk serbuk. Ya. Kalau lewat air minum, vaksinnya bisa dalam serbuk maupun cair. Yang serbuk itu larut dalam air. Kemudian bagaimana handling vaksin inaktif saat akan digunakan? Nah, kita balik lagi tadi, vaksin inaktif tidak seperti vaksin aktif. Ya. Kalau vaksin aktif itu harus habis dalam waktu 2 jam. Di mana virus itu masih hidup tapi dilemahkan. Masih efektif untuk dikenali oleh tubuh untuk membentuk antibodi. Nah, virus itu bermultiplikasi dulu, kemudian tubuh mengenali dengan mengirimkan limfosit untuk membentuk antibodi dalam jumlah besar sehingga titer protektifnya akan cepat naik, tapi juga akan cepat hilang dari tubuh. Itu yang vaksin aktif.
Nah, kalau vaksin inaktif, nah, vaksin inaktif ini harus dalam kondisi dingin ya. Jadi harus dibawa dengan cara apa? Dengan dimasukkan ke dalam ice box. Di dalamnya ada es batu atau gel dalam kondisi menjaga suhu itu dingin 4 sampai 5 derajat Celcius. Dibawa ke kandang memakai ice box. Kemudian di kandang itu dihangatkan dengan cara apa? Di vaksin itu kalau inaktif dia bentuknya adalah emulsi atau larutan. Kalau berbeda dengan yang vaksin aktif itu bentuknya kering beku. Jadi botol kecil gitu ya, dimasukkan pelarutnya aqua bidestilata. Kalau vaksin aktif yang dia hanya efektif 2 jam setelah dibuka, setelah dilarutkan. Nah, kalau yang vaksin inaktif ini sudah dalam bentuk emulsi, sudah dalam bentuk larutan, dibawa ke kandang. Yang kandang ini suhu ruang biasanya. Dihangatkan itu dengan cara apa? Digenggam kemudian dikocok gitu ya. Sehingga kondisinya hangat, suhu 27 derajat Celcius. Ya. Walaupun di dalamnya virus yang telah diinaktivasi, sudah dimatikan. Kemudian diberikan ke ayam. Suhu tubuh ayam itu jauh lebih tinggi daripada suhu tubuh manusia. Normalnya ayam ini 40-41. Kalau manusia suhu 40-41 derajat Celcius gitu ya, itu sudah terlalu panas ya, bisa step atau uh, kejang-kejang karena kondisi dalam tubuh yang terlalu panas. Kalau pada ayam memang normalnya sekitar 41 derajat Celcius. Ya, 40-41 derajat Celcius itu normal pada ayam. Kenapa? Ya karena ayam sama halnya seperti anjing tidak memiliki kelenjar keringat ya. Maka kalau kita punya ayam jago biasanya ayam kampung itu jangan setelah dimandikan gitu jangan dijemur terlalu lama ya. Jadi dia efeknya kepanasan. Biasanya kasus-kasus kematian pada ayam jago yang setelah pemiliknya sayang benar gitu ya dimandikan kemudian kelupaan dijemurnya kelamaan kemudian sudah lemas dan akhirnya mati. Kenapa? Karena memang tidak memiliki kelenjar keringat. Maka pada pemeliharaan ayam di dalam kandang itu tidak boleh putus pemberian airnya. Tidak seperti kambing maupun sapi. Dan proses ini gitu ya, dari dibawa ke kandang, kemudian dipersiapkan, diberikan ke ayam itu bisa 24 jam. Dia masih efektif untuk membentuk antibodi di dalam tubuh. Jadi perbedaannya efektivitas vaksin aktif itu hanya 2 jam sejak dia dibuka, dihangatkan, dibuka, dicampur dengan pelarut, diberikan ke ayam itu 2 jam maksimal harus habis. Oke. Kemudian kalau yang vaksin inaktif ini bisa 24 jam dia efektifnya. Jadi kalau untuk penggunaannya ya. Ya, vaksin ini jangan dibawa pakai karena nggak punya ice box, kemudian pakai kantong kresek ya atau plastik biasa ya. Ya, kenapa? Ya, satu, kalau cuma pakai kresek kita tidak bisa menjamin keamanan saat dibawa. Kalau ice box di luar itu kondisinya memang dilapisi benda keras gitu ya, sehingga lebih aman saat dibawa. Kalau hanya pakai kresek, terbentur, kemudian bisa pecah. Dan pecah itu mungkin tidak ketahuan ya. Misalkan pada posisi atasnya dan itu sudah tidak steril lagi. Gitu ya. Kemudian juga dinginnya itu harus kita kondisikan. Kalau memang di dalam icebox itu kita bisa jaga di suhu 4-5 derajat Celcius ya. 2-8 derajat Celcius kalau tadi digambar ya. Tapi kalau
yang di dalam kresek kita agak sulit. Kemudian yang harus diperhatikan lagi, ini ayam terluka akibat cara vaksinasi yang tidak hati-hati ya. Jadi kalau tidak hati-hati bisa melukai ayamnya. Kemudian tetes mata pada vaksinasi dengan tetes mata ya. Masukkan pelarut ke dalam botol vaksin. Ya. Karena apa? Tetes mata ini adalah vaksin aktif. Seperti tadi kita pelajari sebelumnya, vaksin aktif itu bisa melalui semua cara pemberian. Vaksin inaktif hanya suntikan ya. Berarti tetes mata ini adalah vaksin aktif. Vaksin aktif bentuknya apa? Kering beku. Berarti dia butuh pelarut. Dimasukkan ke dalam botol vaksin. Tutup botol, kocok perlahan sehingga vaksin tercampur rata. Ganti tutup botolnya dengan tutup botol untuk vaksin tetes mata. Biasanya ada ya, berbarengan kita beli vaksin tetes mata itu diganti tutupnya. Kemudian baru kita vaksin ini karena vaksin aktif ya artinya harus cepat dihabiskan dalam waktu 2 jam. Ya. Bagi vaksin jadi 3-4 bagian dilakukan oleh vaksinator yang berbeda sehingga pemberian vaksinasi misalkan dengan tetes mata pada 5.000 ekor dalam satu kandang itu bisa selesai. 10.000 ekor, 20.000 ekor. Kemudian vaksin harus habis maksimal 2 jam. Tunggu sampai vaksin betul-betul masuk ke dalam mata. Ya. Ini, ayam akan mengedipkan mata berkali-kali, kemudian masuk ke dalam sinus infraorbitalisnya. Jadi ada lubang di bagian tengah mata, itu yang kalau dibuka matanya itu ada lubang, itu masuk lewat situ ya, sinus infraorbitalis. Ya. Penggunanya seperti ini. Dan biasanya kita bisa lakukan nanti di saat praktikum. Ya. Jadi ada praktikum pemberian tetes mata, vaksinasi dengan tetes mata, tetes hidung, tetes mulut. Kemudian nanti ada praktikum juga nekropsi ayam ya. Karena mungkin keterbatasan karena COVID, mungkin hanya 10 sampai 20 orang aja yang bisa hadir ya. Harus habis dalam waktu 2 jam karena vaksin aktif. Ya, kemudian tetes hidung ya diteteskan ke dalam hidung, nanti akan masuk ke dalam hidung saat dia bernapas. Tetes mulut dibuka, paruhnya dimasukkan ke dalam mulutnya sehingga kita lihatnya ada refleks menelan ya di tenggorokannya. Itu artinya vaksinnya masuk. Ya. Teknis vaksinasi tetes mata dimiringkan di arah samping, mata sedikit tarik di bagian belakangnya, kemudian diteteskan di bagian depannya, karena sinus infraorbitalis ada di depan sini. Tetes hidung ditegakkan ke arah atas, masukkan sedikit ke arah atas gitu ya, mengarah ke atas, diteteskan masuk ke hidung, kemudian saat dia bernapas itu akan masuk. Tetes mulut ya tarik bagian leher, ya, paruh sebelah bawah, di bawah mandibula itu ditarik, kemudian nanti paruh akan membuka dan masukkan vaksinnya. Kemudian kalau air minum ini pada air yang bebas klorin ya, karena vaksin aktif, vaksinnya berisi virus yang telah dilemahkan, maka airnya jangan air PAM. Kalau air PAM yang ada klorinnya, maka virus itu mati. Virusnya mati karena klorin. Maka percuma saja ngasih vaksin, tapi airnya yang masih mengandung klorin. Maka harus air yang bebas klorin, air sumur ya. Kemudian peralatan yang dipakai bebas dari desinfektan lebih dari 2 hari. Jadi bukan tempat minum yang baru dicuci kemarin gitu ya, dengan sabun atau desinfektan, tapi yang sudah minimal 2 hari sudah dikeringkan. Kemudian untuk memperpanjang umur vaksin, ya, tambah 5-10 gram susu skim. Untuk apa? Susu ini sebagai media perkembangan virusnya untuk bertahan hidup setelah dia dicairkan.
dimasukkan pelarut, kemudian dikondisikan dalam air minum. Ini ditambahkan dulu susu skim, dicampur, baru dimasukin ke air minum. Nah, contohnya jumlah air yang digunakan untuk 1000 ekor ayam berumur 10-14 hari adalah 10-20 liter, atau jumlah airnya adalah 1/5 dari kebutuhan untuk minum. Untuk vaksinasi adalah 1/5 dari kebutuhan untuk minum dalam hari itu. Sementara itu air yang sudah dicampur dengan vaksin harus segera diberikan kepada ayam secara merata. Nah, supaya ayam ini meminum, maka sejam sebelumnya harus dihentikan dulu pemberian air minum. Jadi saat kita memberikan vaksin di dalam air minum, maka vaksin minum itu akan habis. Air minum itu akan habis yang sudah berisi vaksin. Kemudian tempat minum ayam ini terhindar dari sinar matahari langsung. Karena panas dari matahari itu bisa mematikan virus yang telah dilemahkan yang berasal dari vaksin yang kita berikan. Kemudian tabel 6, perkiraan kebutuhan air minum selama 2 jam untuk 1000 ekor ayam broiler umur 18-21 hari, kebutuhan airnya 30 liter gitu ya, untuk 1000 ekor. Jadi 1000 ekor itu 30 liter. Yang harus diminum air itu dalam waktu 2 jam karena virus aktif ya. Vaksin aktif hanya bertahan 2 jam. Harus habis dalam waktu 2 jam untuk 1000 ekor ayam. Kalau pejantan sekian, layer sekian ya, tergantung umurnya. Nah, kemudian ini adalah jumlah konsumsi air untuk 1 hari 2 kali feed intake. Ya. Contoh feed intake-nya ayam layer umur produksi 100 gram per ekor per hari. Ya. 2 kali feed intake, 2 kali 100, 200 ml per ekor per hari. Sehingga dapat diasumsikan jumlah konsumsi air minum per 2 jam itu 20% ya. 1/5 tadi dibilang 20% dari kebutuhan konsumsi air minum seharinya. Kalau memang 20% dikali 200 ml per ekor per hari, ya, artinya dia butuh 40 ml per ekor. Jika populasi 1000 ekor, maka 40 mili kali 1000, 40.000 mililiter. 40.000 mililiter artinya 40 liter kebutuhan konsumsi untuk saat vaksinasi untuk 1000 ekor ayam. Ya. Kalau 5.000 ekor ya berarti kali 5 saja ya. 40 liter kali 5, 200 liter untuk 5.000 ekor ayam yang di close house itu ya. Dari jumlah air yang diperoleh ini maka tambahkan vaksinnya, diamkan 15-20 menit, kemudian dilarutkan dengan vaksin. Tambahkan susu ya, kemudian dilarutkan dengan vaksin. Kemudian kalau yang suntik daging, ya dilakukan di bagian dada dan paha, umumnya di bagian dada. Jika memakai vaksin hidup harus dicampur dengan pelarut atau aqua destilata yang sudah disaring airnya. Kemudian jika di paha ya tarik kaki ayam sudut kemiringan 45 derajat, penyuntikan tidak tergesa-gesa. Biasanya pakai Socorex. Kalau Socorex itu sudah jelas panjang jarumnya itu hanya 1 cm ya. Tapi kalau yang pakai spuit itu kita usahakan cukup jarumnya masuk saja. Ya. Jangan terlalu dalam, jangan lebih dari 1 cm. Ya ini ya, jarum Socorex biasanya seperti ini. Ya, Socorex itu ini ya, peralatan untuk vaksinasi ini. Ya ini ice box, di dalamnya sudah ada es batu untuk pendingin vaksin. Nah, suntik intramuskuler dada ke arah dada, kemiringan 45 derajat Celcius, 45 derajat kemiringannya. Ya. Kemudian cukup jarum itu masuk saja ya. Kemudian ini yang di paha.
Kemudian suntik bawah kulit. Suntik bawah kulit ini ditarik ya, ditarik. Karena kalau pada ternak itu kulit itu bisa ditarik ya, tidak menempel di otot. Tarik, masukkan, pastikan bagaimana benar atau tidaknya, pastikan kondisi jarum itu bebas. Bisa kita kanan kirikan itu bebas, tidak ada penghalang. Artinya itu tidak masuk ke dalam otot. Nah, itu baru benar ya. Suntik bawah kulit. Kemudian tusuk sayap, biasanya ada pelarut ya. Vaksin aktif dengan pelarut. Nah, ini ya, dia bercabang dua seperti ini ya. Vaksinasi tusuk sayap. Kemudian pakan, dicampur vaksinnya ke dalam pakan sesuai dengan aturan vaksinnya. Nah, faktor keberhasilan vaksinasi tergantung apa materinya, vaksinnya masih masih di dalam masa aktif atau tidak, atau sudah expired. Kalau sudah expired artinya sudah tidak efektif, sehingga tidak akan mencapai titer protektif. Kemungkinan kenapa kalau vaksin aktif artinya virusnya sudah pada mati. Atau kalau vaksin inaktif mungkin partikel virusnya sudah, atau virus yang sudah diinaktivasi sudah mati itu sudah rusak, sehingga tidak ada gunanya memberikan vaksin yang expired. Kemudian kondisi ayam yang diberikan vaksin itu harus kondisi sehat, terutama vaksin aktif, sehingga tidak mendepres kondisinya sehingga menjadi stres dan malah jadi sakit. Kemudian program vaksinasi dan teknik vaksinasinya dijalankan atau tidak, dibuat programnya atau tidak, pemberian vaksinnya seperti apa. Vaksin inaktif diberikan dengan tetes mata ya, salah ya, harus disuntik. Kemudian manusianya, keterampilan, sikap, pengetahuannya terhadap yang sudah dipelajari hari ini. Jadi harus tahu dulu bedanya vaksin aktif, vaksin inaktif, bisa diberikan dengan apa, yang aktif, semua jalur pemberian bisa, inaktif hanya dengan suntikan, vaksin aktif itu hanya bertahan efektivitasnya 2 jam setelah dibuka, dan inaktif itu bisa hingga 24 jam, yang penting penyimpanannya dalam kondisi dingin dan saat pemberian itu harus dihangatkan dulu. Gitu. Kemudian lingkungan ya, jika diberikan dengan air minum, kalau vaksin aktif artinya virus itu dilemahkan, jangan diberikan bersamaan dengan air klorin yang tercampur klorin, karena virus itu akan mati. Harus air sumur ya, yang tidak ada klorin. Kemudian sesuai dengan kondisi di lingkungan, apakah sudah pernah terinfeksi penyakit yang akan diberikan sesuai dengan vaksin yang akan diberikan. Misalkan belum pernah kena Coriza, ya nggak usah kasih vaksin Coriza gitu ya. Belum pernah kena AI, ya sesuai dengan saran saja, kalau direkomendasikan untuk diberikan silakan diberikan gitu ya. Nah, itu saja adik-adik materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.